Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan jasanya beliau kita bisa menikmati lezatnya iman, lezatnya Islam, lezatnya syariat hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Ana ingin membuat video rangkuman tentang apa yang Ana pelajarin di kajian dini ya, bersama Ustadz kita, Ustadz Fikri Labih. Oke, pada kesempatan kali ini, pada playlist rangkuman kajian diniyah ini, aku bagi menjadi 3 video. Video yang pertama mengenai materi tauhid. Video yang kedua mengenai qawaidul fikih. Lalu yang ketiga adalah fikih muamalah. Oke. Karena ini video yang pertama, jadi aku bahas tentang tauhid terlebih dahulu. Aku mulai dari pembahasan qawaidul arba. Sesuai namanya, kaidah-kaidah yang 4 kaidah-kaidah yang harus kita pelajari di dalam akidah. Kaidah yang pertama adalah mengimani tauhid rububiyah saja dan tidak memasukkan seseorang makhluk atau apapun ke dalamnya. Contohnya adalah seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Di sini khalaqtu ini bentuknya adalah al-infirat, artinya Allah hanya Allah sendirian, tidak ada campur tangan makhluk untuk menciptakan al-jin dan al-ins, jin dan manusia. Lalu yang keduanya illa liya'budun, kecuali hanya semata-mata beribadah kepadanya. Dan itu ibadah di situ maksudnya adalah hanya kepadanya, benar-benar hanya kepadanya, tidak yang lain. Karena di awal itu kan sendirian, maksudnya jin dan manusia itu diciptakan hanya sendirian, hanya Allah aja. Maka disambunginnya illa liya'budun, kecuali hanya semata-mata beribadah hanya kepadaku yang menciptakan, yang benar-benar semata sendirian menciptakan jin dan manusia ini. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, orang yang berdalih dengan perantaraan, wasilah maksudnya, ketika melakukan kesyirikan, maka tetap disebut kesyirikan karena Allah tidak butuh perantara apapun dalam peribadahan seseorang hambanya. Misal kayak kirim surat Fatihah, kirim surat Yasin dan sebagai macamnya kepada wali, minta wali yang diagung-agungkan, yang dianggap orang alim, orang soleh, minta tolong
sampaikan doa ini bla 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 gitu. Itu ada kasusnya, itu boleh kalau misalnya dua-duanya ridho. Kalau misalnya nggak terlalu bergantung dan orangnya juga ada di depannya dan masih hidup, itu boleh, wallahu alam. Namun ketika walinya itu udah mati, itu udah nggak bisa jadi perantara lagi, udah nggak bisa minta wasilah lagi. Itu masuknya adalah kesyirikan, karena Allah tidak butuh perantara dalam peribadahannya. Oke. Lalu yang ketiga, kaidah yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara manusia yang peribadahannya bermacam-macam. Lanjut kaidah keempat, kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semakin zaman, semakin majunya zaman, semakin banyak juga, semakin dinamis juga orang-orangnya. Jadi fitnahnya juga makin beragam dan makin berat. Lanjut. Selanjutnya tadi kita bahas, sebelumnya tadi kita bahas tentang Qaidul Arba. Selanjutnya kita akan membahas tentang usul salasah. Di kitab Takoribu Takoribul Usul ila salah satu usul, ada yang namanya usul salasah. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatul dinul Islam, mengenal agama Islam. Kewajiban kaum muslimin yaitu berilmu, beramal, berdakwah, bersabar seperti dalam surat Al-Asr. Dan seorang muslim wajib mempelajari dan mengamalkan 3 perkara. Hal ini yaitu: 1. Allah menciptakan manusia dan memberi rezeki, tidak memberikan begitu saja. Dan Allah mengutus Nabi dengan tugas-tugasnya, yaitu mengenalkan sifat Allah, menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah untuk dia dijalankannya, dan apa yang dibenci oleh Allah untuk ditinggalkannya, yang disebut syariat. Dan tentang hari pembalasan, siapa yang menaatinya akan masuk surga, dan membangkang akan masuk neraka. Perkara yang kedua, Allah tidak ridho disekutukan dalam peribadahannya kepadanya. Hanya Allah lah yang berhak mendapatkannya. Lalu perkara yang ketiga, siapa yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak boleh beroyal dengan orang yang menentang Allah. Tidak boleh beroyal dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah teman kerabat dekatmu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, next video. See you again.